Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu teks eksplanasi dari sebuah artikel yang bernama Serangan Israel terhadap rumah sakit Gaza yang menewaskan 5 jurnalis. Tapi sebelum itu, mari kita memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Sarhan Destian. Saya Lutfi Sunila. Saya Wulan Agustina. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Dari artikel tentang serangan Israel terhadap rumah sakit Gaza yang menewaskan 5 jurnalis, kita bisa buatkan sebuah beberapa hasil, yaitu yang pertama teks eksplanasi, yang kedua hasil gagasan, yang ketiga beberapa fakta dari atau beberapa fakta yang benar, yang keempat yaitu sebuah hasil pertanyaan atau hasil potensi diskusi, yang kelima hasil jawaban, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama, kita akan mulai dari teks eksplanasi. Baik, di sini saya akan membacakan teks eksplanasi dan gagasan utama. Teks eksplanasi serangan Israel terhadap Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza pada 25 Agustus 2025 telah menyebabkan tewasnya sejumlah warga sipil, termasuk 5 jurnalis. Peristiwa ini memicu kecaman keras dari dunia internasional dan berbagai organisasi. Perserangan tersebut menyoroti risiko yang dihadapi jurnalis dalam meliputi konflik bersenjata dan menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan mereka di bawah hukum internasional. Gagasan utamanya yang pertama, serangan Israel terhadap Rumah Sakit Nasser menewaskan 5 jurnalis dan sejumlah warga sipil, memicu kecaman internasional dan menyoroti perlindungan jurnalis di zona konflik. Yang kedua, serangan udara Israel ke sebuah rumah sakit di Gaza menewaskan setidaknya 20 orang termasuk 5 jurnalis. Peristiwa ini menuai kecaman internasional dan menyoroti risiko tinggi yang dihadapi para jurnalis di wilayah konflik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta dari artikel yang saya dan teman saya angkat, yaitu tentang 5 jurnalis yang tewas di Gaza. Yang pertama, ada fakta tentang serangan Israel terhadap Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza menewaskan 5 jurnalis dan 20 warga sipil Palestina. Yang kedua, ada serangan dilakukan 2 kali. Pertama, menargetkan jurnalis. Kedua, menargetkan petugas penyelamat dan tim medis. Yang ketiga, yaitu Asosiasi Pers Asing atau FPA mengecam serangan tersebut sebagai yang paling mematikan terhadap jurnalis media internasional sejak Perang Gaza dimulai. Yang keempat, ada Reporters Without Borders atau RSF menyerukan Dewan Keamanan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak menghentikan pembantaian tersebut. Nah, itu fakta-fakta yang saya dan teman-teman saya temukan. Yang selanjutnya yaitu ada tentang potensi hasil diskusi kami, yaitu yang dimana ada 4 hasil diskusi dari kami. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab atas serangan terhadap jurnalis dan warga sipil di Rumah Sakit Nasser? Apakah penyelidikan yang dijanjikan oleh pasukan pertahanan Israel akan transparan dan menghasilkan pertanggungjawaban yang sesuai? Yang kedua, bagaimana hukum humaniter internasional dapat ditegakkan untuk melindungi jurnalis di zona konflik? Langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh organisasi internasional dan pemerintah untuk memastikan keselamatan jurnalis? Yang ketiga, bagaimana serangan ini memengaruhi kebebasan pers dan kemampuan jurnalis untuk meliputi peristiwa di Gaza? Apa dampak dari pembatasan akses dan serangan terhadap jurnalis terhadap informasi yang tersedia untuk publik? Yang keempat atau yang terakhir, yaitu bagaimana
komunitas internasional dapat memberikan dukungan kepada keluarga korban dan membantu memulihkan infrastruktur medis di Gaza? Apa peran organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik? Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf. Untuk hasil jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu hasil jawaban dari pondasi hasil diskusi atau pertanyaan yang kita buat. Yang pertama pertanyaan yaitu siapa yang bertanggung jawab atas serangan terhadap jurnalis dan warga sipil di Rumah Sakit Nasr? Apakah penyelidikan yang dijanjikan oleh pasukan pertahanan Israel akan transparan dan menghasilkan pertanggungjawaban yang sesuai? Yaitu jawabannya yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama dari tanggung jawab dan akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab atas serangan ini masih menjadi perdebatan. Organisasi internasional dan beberapa negara menuding Israel atas serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan jurnalis. Israel sementara mengakui serangan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak menargetkan jurnalis dan telah memerintahkan penyelidikan. Lalu, apakah penyelidikan tersebut transparan? Masyarakat internasional mendesak agar penyelidikan dilakukan secara independen dan transparan dengan partisipasi pihak ketiga yang netral. Hasil penyelidikan harus dipublikasikan secara terbuka dan pelaku yang terbukti bersalah harus diadili sesuai dengan hukum internasional. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana hukum humaniter internasional yang dapat ditegakkan untuk melindungi jurnalis di zona konflik? Langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh organisasi internasional dan pemerintah untuk memastikan keselamatan jurnalis? Pertanyaannya dari beberapa poin, ada juga dari beberapa poin. Yang pertama, penegakan hukum humaniter internasional. Negara-negara dan organisasi internasional harus bekerja sama untuk menegakkan konvensi Jenewa dan resolusi PBB yang melindungi jurnalis di zona konflik. Ini termasuk memberikan pelatihan dan peralatan keselamatan kepada jurnalis, serta memastikan akses mereka ke mekanisme perlindungan hukum. Lalu poin kedua yaitu langkah-langkah oleh organisasi dan pemerintah terkait serangan tersebut. Organisasi pers internasional dapat meningkatkan advokasi untuk perlindungan jurnalis, memberikan bantuan hukum dan finansial kepada jurnalis yang terancam, dan memantau pelanggaran terhadap kebebasan pers. Pemerintah dapat memberikan suaka atau visa darurat kepada jurnalis yang melarikan diri dari zona konflik, serta memberikan tekanan diplomatik kepada negara-negara yang melanggar hak jurnalis. Lalu selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana serangan ini mempengaruhi kebebasan pers dan kemampuan jurnalis untuk meliput peristiwa di Gaza? Apa dampak dari pembatasan akses dari serangan terhadap jurnalis terhadap informasi yang tersedia untuk publik? Dari beberapa akses atau keterbatasan, kita mempunyai beberapa poin atau hasil jawaban. Lalu yang pertama, dampak serangan terhadap kebebasan pers. Serangan terhadap jurnalis memiliki efek memberikan pada kebebasan pers. Jurnalis menjadi takut untuk meliput yang dapat menyebabkan penyesaran diri dan kurangnya informasi akurat dan komprehensif bagi publik. Lalu yang kedua, dampak pembatasan aksesnya? Pembatasan akses ke Gaza dan zona konflik lainnya menghalangi jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan disinformasi, propaganda, dan kurangnya akuntabilitas atas tindakan kekerasan. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana komunitas internasional dapat memberikan dukungan kepada keluarga korban dan membantu memulihkan infrastruktur medis di Gaza? Apa peran organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik? Dampak kemanusiaan yang diberikan oleh komunitas internasional itu memberikan beberapa poin. Yang pertama, dukungan kepada keluarga korban. Komunitas internasional dapat memberikan bantuan finansial, konseling, dan dukungan psikologis kepada keluarga jurnalis dan warga sipil yang menjadi korban serangan. Yang kedua, pemulihan infrastruktur medis. Organisasi kemanusiaan dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membangun kembali rumah sakit dan fasilitas medis yang rusak akibat konflik. Ini termasuk menyediakan peralatan medis, obat-obatan, dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Yang ketiga, perlindungan warga sipil.
Organisasi kemanusiaan dapat memberikan makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik. Mereka juga dapat bekerja untuk melindungi warga sipil dari kekerasan dan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Dari beberapa poin atau bagian yang telah kita buat, yaitu teks eksplanasi, gagasan utama, fakta-fakta dari artikel, hasil diskusi dari sebuah hasil pertanyaan, bahwa kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa serangan Israel terhadap rumah sakit Nasser yang menewaskan 5 jurnalis dan sejumlah warga sipil adalah tragedi yang memicu kecaman internasional. Peristiwa ini menyoroti risiko yang dihadapi jurnalis dalam meliput konflik dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi mereka di bawah hukum internasional. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan tanggung jawab, menegakkan kebebasan pers, dan memberikan dukungan kepada para korban serta komunitas yang terkena dampak. Sekian presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.